Bapak Ibu, seperti biasanya saya akan membacakan, akan mengumumkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan training lisensi pejuang wakaf ini. Yang pertama, seperti malam-malam sebelumnya, kita akan mengadakan post test pada pukul 21.15. Kemudian yang kedua, dimohon kepada Bapak Ibu ketika menuliskan nama di post test, silakan menulis dengan nama lengkap disertai gelarnya, karena nama tersebut nanti akan dijadikan nama di sertifikat Bapak Ibu sekalian. Sertifikat akan diberikan, dikirimkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan 4 sesi dan ada nilai post testnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti training lisensi sesi 3 pada kesempatan malam hari ini dengan membuka video, dimohon Bapak Ibu tetap menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai syar'i. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja memulai acara kita pada kesempatan malam hari ini. Marilah forum kita pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi lebih memperlancar acara kita pada malam hari ini, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan membawa keberkahan di acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini sangat menarik karena tentunya banyak ya yang kemudian ingin tahu bagaimana sih sejarahnya gitu ya, atau bagaimana landasannya seorang pejuang wakaf begitu ya, itu kok bisa mendapatkan kompensasi dan kompensasinya seperti apa begitu ya. Nah, malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Eko Priyanto, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah founder dari Pejuang Wakaf dan juga founder dari Wakaf Mulia Institute. Tentunya kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau. Kepada Bapak Eko, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna This meeting is being recorded. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir ya dalam acara training lisensi pejuang wakaf sesi ketiga, yang mudah-mudahan ya kehadiran kita pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga zaman. Yang pertama-tama Bapak Ibu ya, kita berdoa semua ya Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini dan saudara-saudara kita yang lain dan seluruh umat Islam di Indonesia ini diberikan atau dijauhkan dari mara bahaya ya, penyakit yang sekarang sedang mewabah ya di Indonesia, yaitu virus COVID-19. Nah, sekali lagi kita berdoa semoga semua kita dijauhkan ya dari COVID-19 ini. Nah, makanya ini juga menjadi momentum juga ya, ternyata dengan kondisi seperti sekarang ya mau nggak mau ya kita dituntut untuk lebih banyak berada di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ya dengan solusi-solusi yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute dan Pejuang Wakaf ini, kehadiran kita di rumah bersama keluarga ini juga memberikan kemanfaatan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama nanti hari ini kita akan berbicara tentang pejuang wakaf. Nah, dan mudah-mudahan pejuang wakaf ini juga bisa menjadi solusi ya untuk keluarga kita, solusi juga untuk ekonomi kita di tengah pandemi ya saat sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ya Bapak Ibu kita langsung mulai saja.
Pada hari ini kita akan berbicara berkaitan tentang bedah kompensasi pejuang wakaf, ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi ya pertanyaannya yang pertama yang paling penting adalah Bapak Ibu, kenapa ini lahirnya pejuang wakaf, ya Bapak Ibu. Nah, jawabannya ya Bapak Ibu sekalian sederhana ya sebenarnya. Kenapa lahirnya pejuang wakaf? Ya karena Bapak Ibu ya ini lahir dari kepedulian ya kita ya dari Wakaf Mulia Institute berkaitan tentang bagaimana rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia di tahun 2020 ternyata ya Bapak Ibu tingkat literasi atau tingkat pengetahuan masyarakat ya berkaitan dengan wakaf ini masih sangat rendah ya Bapak Ibu sekalian, masih sangat rendah. Nah, sehingga ya berefek kepada tingkat partisipasi masyarakat atau tingkat jumlah masyarakat yang berwakaf juga masih sangat rendah. Ya bahkan di apa namanya di tahun 2020 hasil surveinya hanya 20% yang berwakaf. Yang 80% belum berwakaf. Nah, makanya inilah yang menjadi sebuah keprihatinan ya kita ya di Wakaf Mulia Institute sehingga kita memiliki pilihan ya Bapak Ibu sekalian untuk tidak hanya diam melihat apa namanya kondisi yang ada di Indonesia, tapi kita mengambil upaya produktif dengan cara ikut memperjuangkan, ikut berkontribusi. Nah, kemudian akhirnya lahirlah nih ya pejuang wakaf ya Bapak Ibu. Nah, jadi dasarnya ini ya Bapak Ibu sekalian kenapa lahirnya pejuang wakaf. Dan sebenarnya kita kalau dari BWI itu menyampaikan potensi wakaf kita ini luar biasa ya, ratusan triliun potensinya. Ya, bahkan ada ribuan triliun juga. Cuman Bapak Ibu saya itu belum bisa tercapai ya. Ya bahkan wakaf uang saja itu baru terakumulasi ya dalam waktu 10 tahun baru 400 miliar. Ya wakaf uang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, padahal kalau kita lihat di Singapura dalam 1 tahun ya itu bisa 350 miliar. Nah, Singapura ya. Makanya ini menjadi hal yang apa ya istilahnya ini menjadi hal yang penting untuk sama-sama kita gerakkan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian inilah potensi yang harus kita kembangkan ya bersama pejuang wakaf ini harapannya kita bisa berkontribusi. Nah, karena pejuang wakaf ini siapa saja bisa ikut ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita bukan dari pemerintah ya. Kita ini masyarakat umum yang memiliki kepedulian ya. Nah, dari latar belakang masyarakat ya. Mulai dari apa namanya mungkin ada petani, ada yang ojol, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang dokter ya, ada yang banyak ya Bapak Ibu sekalian karyawan ya. Jadi semua ini ya ikut berkontribusi di pejuang wakaf ini. Dan itu juga menjadi harapan kita bisa menjadi wadah ya bagi masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap perkembangan wakaf di Indonesia. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang pentingnya pejuang wakaf ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang berikutnya, apa itu pejuang wakaf Bapak Ibu? Jadi pejuang wakaf ini adalah komunitas para konsultan wakaf yang memiliki visi yang sama. Ya, apa visinya? Ingin menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat dengan cara apa? Kita melakukan syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu visi dari pejuang wakaf itu. Nah, jadi kalau orang tanya apa sih pejuang wakaf, ini komunitas para konsultan wakaf yang punya visi agar wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Caranya gimana? Dengan syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa visinya? Secara detailnya yang pertama adalah kita ingin menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Wah, ini luar biasa nih ya Bapak Ibu sekalian. Visinya kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Yang artinya 1 juta pejuang wakaf ini yang mereka berwakaf dan mereka ikut mensyiarkan wakaf. Ini ya Bapak Ibu kata kuncinya. Yang ciri yang disebut dengan pejuang wakaf itu mereka berwakaf dan mereka mensyiarkan wakaf. Nah, jadi kalau 1 juta pejuang wakaf ini
sama juga dengan 1 juta wakif. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, 1 juta pejuang wakaf ini sama juga 1 juta para dai wakaf. Para pensiar wakaf. Nah, jadi kalau orang yang hanya berwakaf saja itu kita sebut sebagai wakif, tapi kalau orang dia berwakaf dan ikut mensiarkan wakaf itu kita sebut dengan nama pejuang wakaf. Nah, jadi ada ininya ya Bapak Ibu sekalian, ada actionnya. Nah, gitu. Nah, inilah yang ingin kita bangun ya Bapak Ibu, yang ingin kita kembangkan bersama visi ini. Nah, makanya termasuk acara training lisensi pejuang wakaf ini nanti akan melahirkan ya kayak kalau istilah saya ini kayak kawah chandra di muka yang dimana nanti akan melahirkan para pejuang wakaf, pejuang wakaf, pejuang wakaf. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya Bapak Ibu 1 juta pejuang wakaf. Wah ini ngeri ya. Jadi kalau bicara kontribusi nih ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mewujudkan 1 juta pejuang wakaf, ini kalau mereka masing-masing berwakaf saja ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau ada 1 juta, berarti kalau masing-masing berwakaf 1 juta saja, itu berapa itu Bu Isna? 1 juta pejuang wakaf dikali 1 juta. 1.000 miliar, 1 triliun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Masya Allah ya. Bapak Ibu. Padahal kita syiar wakafnya itu nanti sampai wafat ya. Jadi Masya Allah, Insya Allah ini konsep ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu harus ikut bersama-sama pejuang wakaf memperjuangkan ini. Kenapa? Karena ini amal jariah yang luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah kalau istilahnya itu memang ya itu mungkin sudah takdirnya Allah ya, pejuang wakaf ini menjadi sarana kita untuk ya tadi ya berkontribusi ya secara besar. Nah, gitu. Makanya kita punya domain itu pejuangwakaf.com ya Bapak Ibu. Pejuangwakaf.com, pejuangwakaf.id, pejuangwakaf.biz, jadi pejuang-pejuang wakaf itu sudah kita yang pegang semua. Ya mudah-mudahan inilah menjadi takdirnya Allah untuk kita yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi para pejuangnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, apa tugasnya pejuang wakaf? Tugasnya sederhana, hanya 2 saja, yaitu aktivitas syiar, yang melakukan aktivitas syiar wakaf, baik secara online maupun secara offline. Nah, jadi aktivitas kita itu baik secara online maupun secara offline ya syiar wakafnya. Nah, tugas kita syiar nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang berikutnya membantu masyarakat dalam berwakaf untuk disalurkan kepada nazir mitra pejuang wakaf. Alhamdulillahnya pejuang wakaf ini memiliki banyak sekali mitra ya Bapak Ibu sekalian. Mitra kita diantaranya ada Yakesma, ada LMI, ada Global Wakaf, ada banyak ya yayasan-yayasan binaan dan seterusnya gitu. Nah di sini ya Bapak Ibu bisa jadi juga yayasan Bapak Ibu juga ya. Nah ini di sini jadi kita membantu masyarakat. Intinya di sini kita membantu masyarakat. Tidak hanya bicara mendapatkan edukasi berkaitan dengan wakaf, juga bagaimana mereka bisa berwakaf. Nah, bagaimana bisa mereka melakukan yang namanya wakaf itu ya, jadi action ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, program yang kita siarkan itu apa saja? Nah, ini penting ya Bapak Ibu dipahami. Ya, agar kita bisa memahami berkaitan dengan pejuang wakaf ini secara jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ya, program apa saja yang kita siarkan? Ada wakaf melalui uang. Ya, ada wakaf uang abadi, ada sini ya, ada wakaf melalui uang. Apa itu wakaf melalui uang? Wakaf melalui uang ya seperti yang sudah kita bahas di sesi 1 dan sesi 2 ya Bapak Ibu. Wakaf melalui uang ini adalah ya bagaimana orang berwakaf melalui uang. Jadi sebenarnya dia misalnya untuk apa itu? Dia menyerahkan uangnya kepada nazir itu untuk misal pembebasan lahan ya. Nah, jadi dia ikut patungan untuk membebaskan lahan. Objek wakafnya bukan uangnya, objek wakafnya adalah lahannya. Nah, ya gitu ya. Atau gedungnya, atau mobilnya, dan seterusnya ya. Itu wakaf melalui uang. Yang berikutnya ada wakaf uang abadi. Nah, wakaf uang abadi ini ya Bapak Ibu sekalian, konsepnya bagaimana kalau wakaf uang abadi? Ya, kalau konsep wakaf uang abadi itu yang diwakafkan itu adalah uangnya. Maka uangnya ini yang harus dijamin kelestariannya. Nah, maka uangnya inilah yang harus dijamin kelestariannya. Karena objek wakafnya itu uangnya. Nah, maka uangnya harus dijamin kelestarian, hasilnya baru disalurkan untuk wakaf alaih.
Nah, biasanya wakaf uang abadi ini sifatnya adalah produktif. Yang berikutnya wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka ini sama seperti wakaf uang abadi, bedanya waktunya aja ya. Waktunya itu ada jangkanya. Jadi tidak selamanya ya Bapak Ibu sekalian ada dalam konteks jangka waktunya. Nah, ini juga kita siarkan ya. Bahkan ini insya Allah ini ke depan kita akan ada program-program yang cukup besar ya Bapak Ibu sekalian. Yang nanti suatu saat nih ketika sudah berjalan akan kita sharingkan ya kepada Bapak Ibu pejuang wakaf. Ini menjadi kayak apa ya, pilot project kita yang berkaitan dengan wakaf uang berjangka ini. Nanti kalau sudah berjalan harapannya ini bisa diduplikasi ya di tempat-tempat lain dan nanti insya Allah akan kita sharingkan ya Bapak Ibu. Nah, ini wakaf uang berjangka ya. Bahkan sebenarnya konsep wakaf uang berjangka ini kita bisa kerjasamakan dengan levelnya itu BUMD yang ada di Indonesia. Nah, ingat ya Bapak Ibu, lihat action berkaitan dengan wakaf ini ya, wakaf melalui uang sudah jelas, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka itu juga kita lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang wakaf asuransi syariah. Nah, ini juga kita syiarkan ya Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan sebuah solusi bagi kita yang menginginkan suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Ya Bapak Ibu sekalian. Dengan menggunakan apa? Menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah. Ya Bapak Ibu. Yang ini merupakan salah satu istilahnya BWI menyebutnya instrumen wakaf modern. Ya Bapak Ibu. Nah, inilah program-program wakaf yang kita syiarkan yang artinya program-program wakaf ini sudah mengikuti standarisasi yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, karena Wakaf Mulia Institute dalam proses ya pengembangan wakafnya akan sangat concern ya untuk mengikuti panduan-panduan yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan dan sesuai dengan BWI ya Bapak Ibu sekalian sudah tentunya. Nah, ini ya Bapak Ibu program-program yang kita syiarkan. Yang berikutnya, apa manfaatnya ketika kita menjadi pejuang wakaf? Ada 2 manfaat penting, yaitu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Nah, dari sisi manfaat dunianya, ya kita akan mendapatkan ujroh atau kompensasi sebagai konsultan wakaf. Ya seperti halnya seorang guru, Bapak Ibu, ketika berkontribusi dalam jihad untuk kalau istilahnya mencerdaskan ya kehidupan bangsa, ya maka ya guru juga berhak mendapatkan kompensasi. Begitu halnya juga para pejuang wakaf, karena juga sama seperti guru ya mendedikasikan waktunya, menginvestasikan mungkin juga istilahnya dari aspek finansialnya, waktu, tenaga kayak gitu ya. Nah, maka pejuang wakaf ini juga ya berhak dong mendapat yang namanya ujroh atau kompensasi. Nah, nanti bagaimana detailnya kita akan bahas ya. Yang berikutnya bagaimana dari sisi akhiratnya? Ini lebih-lebih lagi kalau dari sisi akhirat. Karena produk atau program yang kita syiarkan ini adalah program wakaf. Nah, wakaf itu sendiri Bapak Ibu sebuah solusi mendapatkan pahala mengalir, maka udah pasti ya dengan aspek akhirat ini maka kita punya potensi mendapatkan pahala mengalir. Nah, yang tidak putus sampai hari kiamat ya, Masya Allah. Makanya ini sebuah pilihan menjadi pejuang wakaf ini menjadi pilihan yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian di kehidupan kita sekarang. Karena apa sih ibaratnya gini, apa sih kontribusi kita yang bisa kita berikan untuk bangsa kita, untuk umat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan pejuang wakaf ini ya insya Allah kita bisa memberikan kontribusi untuk dunia dan akhirat kita. Nah, dari sisi akhirat ya manfaatnya bagaimana? Ya kita akan mendapatkan pahala mengalir. Sesuai dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sesuai dalam hadis riwayat Muslim ini disampaikan, bahwa ketika kita mengajak teman kita ya untuk berwakaf, maka kita akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Ya, misalnya gini, makanya sebenarnya ketika kita mensiarkan wakaf ini nothing tulus ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada ruginya. Kenapa nggak ada ruginya? Kalau misalnya kita siar wakaf, kemudian masyarakat nggak mau berwakaf, nggak apa-apa. Santai aja Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa kalau mereka nggak mau wakaf. Kenapa? Karena kita tetap dapat pahalanya. Ya, minimalnya kita dapat pahala syiar.
Nah, Bapak Ibu ya, minimalnya kita dapat pahala syiar. Sama ya seperti seorang dai ketika mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, tapi mereka nggak mau, ya nggak masalah. Ya karena memang tugasnya hanya mengajak ya Bapak Ibu. Keputusan itu ada di masing-masing. Nah, tapi ketika kita mengajak manusia, masyarakat umum untuk berwakaf, kemudian akhirnya mereka berwakaf, maka kita akan mendapat pahalanya double. Yang pertama pahala wakaf, yang pertama pahala syiar, yang kedua pahala apa? Wakaf itu sendiri. Seperti apa yang dia wakafkan. Nah, kalau yang bersangkutan ini wakafnya 1 miliar, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama, ya, yaitu 1 miliar. Yang bersangkutan dapat pahala mengalir, kita juga dapat pahala mengalir yang sama. Yang bersangkutan nanti dapatnya surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu juga dalam konteks misalnya kita syiarnya program wakaf asuransi syariah. Nah, yang kita ketahui program wakaf asuransi syariah diawali dengan sedekah rutin. Nah, ketika orang mengikuti sedekah rutin ini kita sudah dapat pahala terus Bapak Ibu sekalian. Nah, dapat pahala sedekah rutinnya ya. Saling tolong menolong juga. Waduh, luar biasa ya. Ya seperti yang kita bahas kemarin, dengan saling tolong menolong itu kita akan ditolong oleh Allah nanti di akhirat. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian akhirnya dia meninggal, kemudian dia berwakaf. Berapa wakafnya? 1 miliar. Maka kita mendapatkan pahala yang sama. 1 miliar. Yang bersangkutan, ya Bapak Ibu mendapatkan pahala mengalir, kita juga dapat pahala mengalir yang sama. Yang bersangkutan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu. Ya, kebaikan yang seperti apa lagi yang kita inginkan ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan solusinya di pejuang wakaf ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga harapannya apa yang kita lakukan ini nanti bisa menjadikan solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Nah, makanya ya Bapak Ibu sekalian, kita punya slogan ya dalam mensiarkan wakaf ini. Apa slogannya? Kita ingin Bapak Ibu sekalian ya, syiar ini ya menjadi amalan andalan kita nanti di akhirat. Ya, makanya kita punya slogannya itu apa? Syiar wakaf sampai wafat. Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Syiar wakaf sampai wafat. Kenapa? Karena kita berharap amalan syiar wakaf inilah yang nanti jadi amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya Bapak Ibu, boleh chat di Zoom ya. Yuk, coba dicat lagi di Zoom. Slogan pejuang wakaf apa? Syiar wakaf sampai wafat. Nah, boleh dicat. Ada nggak yang bisa chat di Zoom ya? Biar hafal ya Bapak Ibu. Ya, syiar wakaf sampai wafat. Syiar wakaf sampai wafat. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini Masya Allah ya, syiar wakaf sampai wafat. Kenapa? Karena udah jelas ini ya Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas kemanfaatannya ya ketika kita syiar wakaf ini. Ya, sudah jelas kemanfaatannya. Syiar wakaf sampai ini harusnya terbenam ya. Nah, kemarin barusan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya salah satu bunda kita ya dari pejuang wakaf yang ini beliau salah satu nih syiar wakaf sampai wafat. Ya, dalam proses beliau menjadi pejuang wakaf ini kemudian Allah panggil ya dalam statusnya sebagai pejuang wakaf. Nah, kan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita itu meninggal dalam posisi ya nauzubillah min dzalik sebagai pejuang kebatilan. Masya Allah ya, nauzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa untuk husnul khotimah dengan komunitas ini ya, dengan selalu berada dalam posisi syiar. Jadi posisi itu action. Dan bahkan mudah-mudahan dengan posisi syiar kita ini bisa menjadi solusi kita menjadi mendapatkan syahid ya Bapak Ibu. Makanya kita berharap ya kita di pejuang wakaf ini ya bisa kalau istilahnya itu ya apa ya bisa reuni akbar di surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Wah, ya pada hafal semua ya syiar wakaf sampai wafat. Syiar wakaf sampai wafat. Nah, ya. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat luar biasa. Ini dari sisi pahalanya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana manfaat dari sisi dunianya. Nah, karena pejuang wakaf ini masih hidup di dunia ya Bapak Ibu sekalian. Dan pejuang wakaf ini dalam melakukan syiar wakafnya, ini masih butuh operasionalnya ya Bapak Ibu sekalian. Masih butuh operasionalnya. Nah, ketika kita bicara membangun profesionalitas dalam melakukan syiar wakaf ini, Bapak Ibu sekalian, maka ya harus ada ya kompensasi ya kira-kira yang akan diberikan kepada pejuang wakaf agar ini ya agar bisa konsisten
ya Bapak Ibu sekalian, bahkan fokus ya untuk mensiarkan wakaf ini. Nah, Bapak Ibu sekalian. Dan di sekarang ini masih sangat jarang yang seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Masih sangat jarang. Nah, maka kita ini akan memobilisasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mensiarkan wakaf ini. Nah, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana agar mereka memiliki operasional sehingga mereka itu bisa mensiarkan wakaf ini jangka panjang. Dan mereka juga mensiarkan wakaf ini tidak terkendala finansial. Nah, maka harus ada kompensasinya dong. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Seperti halnya guru ya, untuk menjamin ya agar guru ini bisa konsisten mengajar, Bapak Ibu sekalian, maka kita perlu siapkan kompensasinya untuk para guru kita. Agar apa? Agar dia profesional ya di bidang gurunya. Nah, begitu juga pejuang wakaf. Ya, kita harus siapkan juga agar apa? Agar pejuang wakaf ini konsisten. Sehingga harapannya itu pejuang wakaf ini Bapak Ibu setiap hari ngomongnya wakaf aja terus. Setiap hari ngomongnya wakaf aja Bapak Ibu. Ya, ketemu orang ngomongnya wakaf. Di mana-mana ngomongnya wakaf. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Ada 10.000 aja pejuang wakaf yang bicara kayak gini. Wah, insya Allah ini wakaf ini akan viral ya di mana-mana. Apalagi kalau 1 juta pejuang wakaf. Ya, ini lebih dahsyat lagi ya. Nah, sehingga ada butuh kompensasi. Ya minimal untuk operasional seorang pejuang wakaf agar tidak terkendala finansial. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, berikanlah kepada seorang pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, jadi mendapatkan kompensasi. Nah, dari mana sumber kompensasinya ini ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ketika kita syiar wakaf, ya nanti ada wakaf secara langsung, ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang abadi, dan ada wakaf uang berjangka, yang nanti kita akan salurkan ke nazir resmi, yaitu Yakesma, ya diantaranya yang merupakan register di BWI dengan nomor 33000102. Maka nanti ya ketika kita mereferensikan orang untuk berwakaf, kemudian kita salurkan ke nazir Yakesma, ya maka kita akan mendapatkan ujrahnya. Nah, nanti melalui apa Bapak Ibu? Melalui platform namanya website powerwakaf.com. Nah, website powerwakaf.com ini adalah website crowdfunding yang dengan menggunakan metode afiliasi. Berarti Bapak Ibu website ini ya memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk ikut mensiarkan. Nah, apa kompensasinya? Selain pahala itu tetap ada ya, pahala udah jelas ya. Nah, ada kompensasinya, maka di sini nanti akan memang sekarang dikembangkan dengan sistem ada ujrohnya ya untuk para pejuang wakaf. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ya pastikan ya sudah bisa mendaftar di website powerwakaf.com ini. Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian nanti tinggal daftar fundraiser. Nah, maka nanti akan mendapatkan dashboard khusus ya Bapak Ibu sekalian yang nanti di situ bisa mengetahui perkembangan syiar wakafnya. Nah, ini ya website powerwakaf.com ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu nanti di sini akan mendapatkan link khusus. Nah, ketika dapat linknya kemudian di-share di sosial media, di-share ke WA, ya kemudian nanti orang masuk melalui link Bapak Ibu, kemudian mereka akhirnya berwakaf, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ujrahnya. Nah, gitu ya Bapak. Dan konsepnya ini di Power Wakaf ini selama yang bersangkutan berwakaf ya di website Power Wakaf ini dengan email dan nomor telepon yang sama, maka nanti ujrohnya akan terus ke Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bisa berulang ya Bapak Ibu ujrohnya ya. Asal dia setelah berwakaf ya, kemudian dia kemudian dia akan mungkin berulang ya berwakaf karena nanti akan secara otomatis akan terhubung ke WA yang akan di follow up oleh admin Power Wakaf. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu hanya mendatangkan traffic aja ke website Power Wakaf ini, maka nanti selanjutnya akan di follow up oleh admin Power Wakaf. Nah, ya. Nah, jadi ini ada sistem ujrah seperti itu. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, untuk program di Power Wakaf ini perhitungannya adalah dihitung dari omset pribadinya yaitu 3%. Ujrohnya itu 3% ya dari omset pribadi. Nah, 3% ini dari mana sumbernya? Bukan dari dana wakafnya, tapi dari infak operasional. Nah, ya sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, ya bahwa nazir itu bisa meminta biaya operasional. Ya Bapak Ibu seperti ini ya. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 dalam rangka mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dapat meminta biaya administrasi atau operasional pada wakif dengan tidak mengurangi nilai wakafnya. Nah,
Makanya dalam proses syiar kita ini Bapak Ibu sekalian selalu ya di sini ya khusus untuk wakaf itu ada selalu namanya termasuk 10% infak operasional. Nah, sehingga nanti ketika orang berdonasi ya melalui platform ini, maka yang sebagian menjadi infak operasional, sebagian menjadi wakaf. Nah, jadi dibundling ya Bapak Ibu sekalian. Nah, konsepnya. Nah, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan mendapatkan, nah misalnya hitungannya berapa nih? Kalau misalnya apa ya bisa mereferensikan omsetnya 100 juta, berarti 3%-nya berarti 3 juta ya, ujrah untuk wakaf. Nah, nanti akan mendapatkan dashboard khusus seperti ini. Yang penting Bapak Ibu sudah register ya di Power Wakaf sebagai fundraiser. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya ya selain, nah kalau yang ini tadi Bapak Ibu wakaf yang secara langsung, ya wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, ini yang secara langsung. Nah, bagaimana dengan wakaf asuransi syariah? Nah, kita kan juga mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini, pejuang wakaf bekerja sama ya dengan asuransi syariah yaitu Generali Syariah. Tadi kalau yang wakaf secara langsung ya itu tadi dengan Yakesma, kalau ini dengan Generali Syariah. Nah, Generali Syariah ini adalah perusahaan yang telah berdiri sejak 1831 dan unit syariahnya di Indonesia tahun 2018 ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah kita bahas ya di sesi kedua kemarin. Nah, bagaimana perhitungan kompensasinya untuk syiar kita sebagai pejuang wakaf untuk programnya wakaf asuransi syariah ini? Maka kita akan mendapatkan ketika kita mensiarkan program wakaf asuransi syariah, misalnya ada program iPlan syariah, ya, jadi ada dua program, ada iPlan syariah, ada iSalam. Kalau iPlan syariah ini ada plus investasi, kalau iSalam ini murni ya tabaru. Nah, nanti kita akan mendapatkan ya untuk iPlan syariah ini 30% ya dari dihitungnya dari dana tabaru. Nah, kontribusi tabarunya ya. Di tahun pertama jadi 30% setiap bulan. Ya, selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Nah, jadi kita tuh akan mendapatkan ujroh itu setiap bulan itu 30%, 30%, 30% sampai 2 tahun. Tahun ketiga sampai tahun kelima itu 7,5%. Ah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendapatkan ujroh bisa sampai 5 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya untuk program iSalam itu 20%. Ya, setiap bulan ya sampai selama 2 tahun, tahun ketiga 7,5%, tahun keempat 7,5%. Nah, kayak gini. Jadi ibaratnya tadi ya dengan konsep wakaf asuransi syariah ini, maka pejuang wakaf itu bisa mendapatkan ya seperti kayak gajian gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ujrohnya setiap tahun. Setiap bulan. Ya, kenapa? Karena ketika orang mengikuti program wakaf asuransi syariah, maka dia iurannya itu tidak hanya sekali ya, tapi dia iurannya itu sampai misalnya minimal 5 tahun, ada yang 10 tahun, ya sesuai dengan program yang diambil. Nah, dalam proses mereka iuran ini, kita juga mendapatkan ujrohnya terus-menerus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya skema hitungnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, ujroh 30% ini sumbernya dari mana? Nah, Bapak Ibu, apakah dari dana wakaf? Jawabannya bukan ya Bapak Ibu sekalian, bukan dari dana wakaf. Kenapa? Karena dana wakafnya nanti. Nah, ketika wakifnya meninggal, baru tuh wakafnya keluar ya, 45% wakaf, yang 50% santunan untuk ahli waris. Nah, jadi 30% ini dari mana? Dari dana tabaru ya Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan akad wakalah bil ujroh ya antara peserta dengan perusahaan asuransinya sebagai pengelola ya Bapak Ibu sekalian. Nah, landasan hukumnya apa? Ini landasan hukumnya yaitu akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan asuransi syariah Fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006. Nah, karena di dalam akad wakalah bil ujroh itu objek-objek yang dibahas apa di situ adalah untuk kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofil, termasuk pemasaran. Nah, kita itu dikategorikan ke pemasaran ya Bapak Ibu. Karena program wakaf asuransi syariah ini kan perlu disiarkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dihitungnya di situ. Kemudian juga ada investasi ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya dari sisi ujroh yang kita dapatkan itu sudah sesuai dengan standarisasi OJK
DSN MUI dan Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, jadi ibaratnya ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu sekalian untuk ya kita ikut mensiarkan wakaf ini. Nah, gitu ya. Baik, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana perhitungannya ya untuk ujroh wakaf asuransi syariah ini? Contoh misalnya untuk perhitungan ujroh dasarnya itu ya Bapak Ibu, di mana misalnya ketika kita mensiarkan, oh ternyata ada ikut program wakaf asuransi syariah Isalam. Berapa iurannya? 1 juta setiap bulan ya. Selama berapa bulan? Misalnya selama 60 bulan. Nah, ujroh yang kita terima ya sebagai pejuang wakaf untuk program Isalam ini 20% kan tadi, selama berapa bulan? Selama 24 bulan. Nah, berarti setiap bulan kita mendapatkan ujroh itu 200.000 setiap bulan. Nah, selama berapa tahun? Nah, kalau 60 bulan berarti selama 2 tahun ya, kemudian nanti yang tahun ketiga, 4 dan seterusnya itu 7,5%. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. 200 ini satu orang. Gimana kalau misalnya kita mensiarkan yang ikut program ini ada 10 orang. Berarti kita mendapatkan ujroh 2 juta ya setiap bulan. Nah, kalau misalnya kita merefleksikan orang yang berwakaf ini 50 orang, berarti kita mendapatkan ujroh berapa? 10 juta orang. 10 juta ya. Mendapatkan ujrohnya 10 juta. Nah, kalau misalnya 100 orang berarti ujrohnya 20 juta. Kalau misalnya 1.000 orang berarti 200 juta setiap bulan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang wakaf ternyata ya dengan konsep ya wakaf asuransi syariah ini maka kita berpotensi memiliki income 200 juta setiap bulan. Nah, makanya inilah yang saya sebut dengan nama kemandirian finansial ya bagi seorang pejuang wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pejuang wakaf, dia memiliki income 200 juta setiap bulan, maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita sebut dengan kemandirian finansial. Sehingga dia bisa leluasa yang mensiarkan wakaf ini. Tidak terkendala biaya lagi. Ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia bisa masif kemana-mana, bahkan sampai ke pelosok-pelosok masyarakat. Bahkan ketika mereka turun ke masyarakat, Bapak Ibu sekalian, itu bahkan berwakaf. Wah, membantu sana-sini. Kenapa? Karena secara finansialnya dia memiliki kemandirian finansial. Ya Bapak Ibu. Nah, inilah impian kita Bapak Ibu bagi pejuang wakaf itu. Sehingga Bapak Ibu harapannya kita bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk dunia wakaf ini. Dan ini juga kemudian menjadi solusi, kita kan punya ya impian suatu saat kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, kalau kemarin kita bahas dengan solusi wakaf asuransi syariah tuh. Tapi nunggu kita meninggal kan gitu ya. Nah, dengan konsep pejuang wakaf ini, selain kita punya wakaf yang tadi menunggu kita meninggal, kita juga punya wakaf, kita bisa berwakaf 1 miliar itu di masa hidup kita. Nah, dengan konsep ini, harapannya kita bisa berwakaf 1 miliar di masa hidup kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya sekali lagi, inilah yang kita sebut dengan nama kemandirian finansial bagi seorang pejuang wakaf. Mungkinkah ini? Sangat mungkin. Ya, salah seorang ya Bapak Ibu sekalian yang ikut mensiarkan ya program wakaf asuransi syariah ini, ibu-ibu itu kebetulan mendapatkan ini ya Bapak Ibu sekalian, satu perusahaan ya yang mengikuti program ini. Satu perusahaan Bapak Ibu. Berapa orangnya? Satu perusahaan ini. Satu perusahaan ini orangnya 1.500. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, 1.500 orang yang ikut. Ya. Itu jadi satu perusahaan aja sudah 200 juta ya itu ya Bapak Ibu. Nah, ini artinya sangat mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal bagaimana kita mensiarkan ini secara terus-menerus. Nah, kemudian selain itu ya nanti akan ada, kalau istilah saya ini gaji ke-13 ya. Nah, kompensasi gaji ke-13 karena ini diberikan di bulan ke-13 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini diberikan setahun sekali. Nah, nanti ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari omset ya program wakaf asuransi yang kita siarkan. Kalau di atas 100 juta, maka kita akan mendapatkan tambahan 40% dari ya income pokok kita. Basicnya tadi. Misalnya basicnya tadi selama setahun kita mendapatkan ujroh itu 100 juta, maka kalau di atas 100 juta omsetnya, maka kita akan mendapatkan ujroh senilai tambahan 40%, berarti tambahan 40 juta. Nah, berarti
Ada 140 juta ya Bapak Ibu sekalian kita dapatkan dalam waktu 1 tahun. Yang berikutnya, nah kalau yang kita referensikan ini kemudian konsisten ya Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat tambahan lagi. Nah ya 30% lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini dahsyat ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nggak kalah sama PNS ya, bisa gaji ke-13 juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya di sini ya dalam kita mensiarkan ini ya Bapak Ibu, agar kita terus berkembang ya Bapak Ibu, maka di sini ada karirnya juga ya di pejuang wakaf. Diawali ya kita menjadi pejuang wakaf basic ya, seperti Bapak Ibu rata-rata di sini yang bergabung ya website pejuangwakaf.com secara gratis itu kita sebut dengan nama pejuang wakaf basic. Dan semua yang mengikuti training lisensi ini semuanya adalah pejuang wakaf basic. Karena rata-rata sudah terdaftar di website pejuangwakaf.com. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Nah, kita bisa naik kelas. Ya, bagaimana naik kelas caranya? Bapak Ibu sekalian, kita tinggal mengikuti istilahnya harus memiliki lisensi ya, Pak. Karena untuk mensiarkan program wakaf asuransi syariah ini harus punya lisensi dengan standarisasi OJK, yaitu lisensi dari AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, jadi di sini kita harus naik kelas ya dengan mengikuti lisensi ASI, yaitu menjadi naik kelasnya menjadi pejuang wakaf premium. Nah, ketika kita sudah menjadi pejuang wakaf premium, berarti kita sudah memiliki lisensi untuk mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Nah, kalau kita hanya pejuang wakaf basic, maka kita hanya bisa mensiarkan program yang ada di Yakesma tadi atau wakaf yang secara langsung. Nah, kalau untuk mendapatkan lisensi bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah, syaratnya kita harus naik kelas dulu. Ya, ibaratnya cari SIM kalau istilah saya. Apa itu SIM? Surat izin mensiarkan. Yaitu lisensi ASI ya, senilai 256 yang nanti transfernya langsung ke Jurnalis Syariah. Yang nanti akan ditransfer ke ASI ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk ke sini fokusnya bagaimana? Kita fokus istilahnya siar pribadi kita dan juga kita merekrut ya para pejuang wakaf baru. Nah, targetnya secara pribadi kita memiliki omset dalam 1 tahun itu minimal 150 juta. Kemudian kita memiliki omset tim itu berapa? 100 juta. Nah, maka kalau seperti ini kita akan naik kelas. Ya, menjadi apa? Ya, dari pejuang wakaf premium menjadi naik kelas menjadi manajer pejuang wakaf. Nah, jadi naik kelas ya. Nah, kalau sudah naik kelas menjadi manajer pejuang wakaf ini, maka kita akan dapat tambahan royalti ya 40% dari komisi tim kita di pejuang wakaf premium. Nah, kalau di sini nanti fokusnya apa? Ya, kita memiliki apa ya istilahnya produksi pribadi ya atau siar pribadi dan merekrut kemudian melakukan training dan monitoring untuk tim kita. Karena ini kalau sudah jadi manajer itu punya tim ya Bapak Ibu sekalian. Targetnya apa? Kita targetnya memiliki omset ya paling tidak minimal 500 juta. Nah, ketika kita memiliki omset 500 juta ini dalam 1 tahun ya Bapak Ibu, maka kita akan naik kelas lagi menjadi namanya DPW kalau istilah kita. Apa itu DPW? DPW itu kita sebut dengan nama Direktur Pejuang Wakaf yang nanti omsetnya di atas 500 juta dan kalau di sini posisinya dia tinggal monitor timnya kemudian sekaligus menduplikasi agar melahirkan para DPW-DPW baru. Nanti ada mendapatkan royalti tambahan 30% ya Bapak Ibu sekalian dari komisi tim di MPW. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini jenjang karirnya ya Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika kita men-CR ini ada progresnya ya produktif ya Bapak Ibu sekalian. Ya sehingga ketika Bapak Ibu men-CR-kan ini punya ini challenge-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak santai. Maksudnya setiap kita bisa men-challenge diri kita masing-masing ya untuk bisa produktif ya dalam mensiarkan wakaf ini. Kemudian nanti ya ketika kita menjadi DPW kita akan menduplikasi atau kalau istilahnya itu kita membina ya para DPW-DPW yang lain dan harapannya ketika kita membina ini ibaratnya kayak kita memiliki franchise gitu ya nanti kita akan dapat royalti gitu ya. Nah dan luar biasanya nanti ketika kita lakukan ini tadi ya syiar wakafnya sampai kapan? Sampai wafat tadi. Ya, nah ketika kita wafat, ya semua yang kita bangun ini nanti, ya Bapak Ibu sekalian ini bisa diwariskan ke ahli waris kita. Nah sehingga ini luar biasa, ya harapannya ketika kita nanti meninggal, kita mewariskan ke ahli waris kita itu tadi ya ada santunan dan juga ada ya Bapak Ibu sekalian istilahnya usaha ataupun secara finansial
yang ini bisa menjamin kelangsungan kehidupan ahli waris kita. Jadi ada kalau istilahnya legasi, ya, ada warisan ya yang bisa kita berikan. Nah, kenapa enggak Bapak Ibu sekalian dengan aktivitas syiar kita ini kita memberikan kemanfaatan ya untuk banyak orang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya Bapak Ibu kemanfaatan kita menjadi pejuang wakaf bersama karirnya. Selain itu juga ada program ya trip atau jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan umroh gratis ya Bapak Ibu. Mari kita simak bersama. Oke, ini ya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kemanfaatannya. Jadi kita bisa juga ya, bisa mendapatkan umroh gratis dan bisa juga ada trip-trip yang lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita kalau pejuang wakaf ya ketika nanti sudah besar, ini kita bisa rekomendasikan ya nanti program-programnya itu bisa semacam napak tilas ya, napak tilas sejarah wakaf bisa di Asia, bisa di di Eropa, bisa juga di Arab Saudi atau di Mesir dan mana-mana ya, di Turki gitu ya. Nah, jadi ini bagian dari syiar ya untuk kita semua. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah nanti ya setiap pejuang wakaf yang mensiarkan program wakaf asuransi syariah untuk pejuang wakaf premium akan mendapatkan dashboard tersendiri seperti ini yang nanti bisa mengetahui perkembangan ya syiar wakafnya. Nah, jadi ada jadi dashboardnya nanti ada 3 ya Bapak Ibu sekalian, ada dashboard pejuangwakaf.com, ada dashboard powerwakaf.com, ada dashboard dari M-Connect ya jurnalis syariah. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ya ketika kita menjadi pejuang wakaf ini kita memiliki ada 2 karir nanti ya Bapak Ibu, ada karir finansial menjadi pejuang wakaf yaitu diawali dari menjadi pejuang wakaf basic, kemudian naik kelas menjadi pejuang wakaf premium, kemudian kita naik kelas lagi menjadi manajer pejuang wakaf, kemudian kita naik kelas lagi menjadi direktur pejuang wakaf. Yang harapannya nanti para pejuang wakaf itu bisa memiliki income 200 juta setiap bulan, ya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian kalau ini terjadi, ini yang kita sebut dengan nama kemandirian finansial bagi pejuang wakaf sehingga dia bisa memberikan kontribusi ya seluas-luasnya bagi perwakaf ini. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ingat ya Bapak Ibu, aktivitas kita syiar nanti itu ya, kalau income-nya 200 juta per bulan ini berarti aktivitas syiar kita itu sudah memberikan efek yang luar biasa ya nanti ya. Ini luar biasa banget ya nanti. Nah, jadi ingat ya, seluruh aktivitas kita itu output-nya wakaf Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus benar-benar dipahami ya. Ya, seluruh aktivitas kita, baik dengan wakaf secara langsung maupun wakaf asuransi syariah, output dari aktivitas kita itu adalah wakaf. Makanya kita pejuang wakaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah nanti ada juga karir yang sifatnya kompetensi ya untuk pejuang wakaf, diawali dari kita pejuang wakaf basic, kemudian kita naik kelas menjadi pejuang wakaf premium, kemudian nanti kita naik kelas menjadi trainer pejuang wakaf, ya. Kemudian nanti kita naik kelas jadi eksekutif trainer pejuang wakaf. Ya. Nah, harapannya nanti kita juga sekali lagi karena kita bergeraknya di dunia syiar, ya pelatihan kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, edukasi ya sehingga kita harapnya bisa melahirkan orang-orang yang secara masif yang melakukan syiar di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, intinya adalah bagaimana kita memiliki kemandirian finansial ya dengan menjadi pejuang wakaf ini. Ya, sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi solusi kita ya menuju 1 miliar wakafnya. Makanya kita punya komunitas namanya komunitas wakaf 1 miliar. Yaitu komunitas orang-orang yang memiliki impian suatu saat bisa berwakaf 1 miliar. Ya. Nah, dengan konteks kita sebagai pejuang wakaf, maka ini menjadi impian kita bersama. Yaitu bagaimana kita bisa berwakaf 1 miliar. Makanya saya doakan ya Bapak Ibu, yang hadir hari ini semuanya Bapak Ibu bisa berwakaf 1 miliar. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena mudah-mudahan wakaf 1 miliar kita inilah jadi akan menjadi apa ya istilahnya ya, penolong kita nanti di akhirat. Kalau bahasa sederhananya itu begini Bapak Ibu sekalian. Kita itu tidak ada yang tahu ya kita nanti akan selamat atau tidak di akhirat nanti. Apalagi perjalanannya masih sangat panjang ya seperti yang saya bahas di sesi kedua kemarin. Nah, gimana caranya biar kita biar kita selamat? Ya udah totalitas Bapak Ibu sekalian.
jangan ibaratnya itu kita bergerak totalitas untuk yang mensiarkan wakaf ini, ya. Ya, harapannya ya apa yang kita lakukan ini menjadi amalan andalan kita nanti di akhirat. Totalitas ya. Ibaratnya kita mengambil keputusan, inilah kontribusi kita untuk dalam dunia wakaf. Nah, ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur ya fokusnya di sedekah, Ustadz Arifin Ilham di zikir misalnya begitu ya siarnya. Nah, kita fokus di wakaf insyaallah ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang ya dengan tadi yang setelah kita bahas ya tentang pejuang wakaf ini, maka ya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya kalau ada yang bertanya kepada kita, sampai kapan kita syiar wakaf? Jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah sampai wafat. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita ingin reuni akbar di surga. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Inilah impian kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Karena yang akan membuat kita konsisten jangka panjang itu adalah impian kita bisa reuni akbar di surga bersama-sama dengan menjadi pejuang wakaf ini. Nah, makanya slogan ya Bapak Ibu sebenarnya ini orang agak ngeri-ngeri juga ya. Wah, slogannya ngeri banget itu ya. Syiar wakaf sampai wafat ya. Nah, kalau sudah bicara syiar wakaf sampai wafat itu udah komitmen yang ibaratnya Bapak Ibu sekalian udah, kalau saya menyebutnya itu sudah apa ya kalau istilahnya udah tanpa batas ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kita sekarang ya hidup di dunia ini kan mungkin ditawari orang bisnis itu, bisnis ini, bisnis macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan rata-rata yang diarahkan kan orientasi dunia kan. Nah, tapi dengan konteksnya kita menjadi pejuang wakaf ini, ya ininya udah jelas ya. Konteksnya itu ada reuni akbar di surga, sehingga ya udah kita pilihannya itu udah syiar wakaf sampai wafat. Ya, jadi yang diawali dulu ya, saya tuh sebenarnya basicnya adalah orang yang apa ya tidak terlalu paham wakaf ya dulu ya 2 tahun yang lalu, tapi kemudian suatu saat ya saya backgroundnya adalah bisnis kayak gitu ya, tapi suatu saat kemudian mengikuti seminar seperti ini kemudian tercerahkan ya Bapak Ibu ya, karena memang di Ramadan yang lalu saya sempat galaunya itu apa ya, tadi Ustadz Yusuf Mansur ya itu syiarnya sedekah, Ustadz Arifin Ilham syiarnya apa namanya zikir ya sampai akhir hayatnya ya Masya Allah. Nah kita syiarnya apa ini ya untuk bekal akhirat tuh, apa syiarnya? Nah alhamdulillah waktu itu ya tidak sengaja dari Facebook lihat ada seminarnya, saya ikut seminarnya, kemudian saya melihat konsepnya sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah kita pikirkan gitu ya, ya bisa berwakaf 1 miliar. Dulu satu hal yang membuat saya tertarik adalah 1 miliar itu. Nggak pernah dulu kepikir bisa wakaf 1 miliar ya. Ya mikir wakaf aja enggak ya dulu ya, mikirnya usaha bisnis terus gitu ya. Tapi dengan konteks itu wah luar biasa, kita bisa berwakaf 1 miliar, kita bisa reuni akbar di surga. Nah makanya sejak saat itu saya mengikirkan diri, mulai saat ini saya akan syiar wakaf sampai wafat. Nah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Nah inilah konteks kita ya menjadi pejuang wakaf. Nah ini ya Bapak Ibu. Baik. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas banget nih ya Bapak Ibu konteksnya ini ya sangat jelas. Nah, jadi kita apalagi kita memang tidak ada background, memang kita dari orang macam-macam ya. Ya, dari maksudnya itu masyarakat umum gitu. Nah, makanya terus bagaimana next-nya Bapak Ibu sekalian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, maka bicara menjadi pejuang wakaf ini rekomendasinya Bapak Ibu naik kelas. Nah, gitu ya. Next-nya bagaimana Pak? Ya naik kelas. Kalau sekarang semua Bapak Ibu itu adalah pejuang wakaf basic. Bapak Ibu mendapatkan ya manfaatnya akses member area, web pelajaran di pejuang wakaf untuk materi basic, akses grup WA pejuang wakaf basic yaitu di training lisensi, grup training lisensi itu Bapak Ibu jangan pernah keluar ya dari grup itu ya, karena insya Allah akan ada banyak manfaat yang Bapak Ibu dapatkan ya. Nah, itu yang tergabung di grup training lisensi itu semuanya pejuang wakaf basic. Bapak Ibu mendapatkan fasilitas wakaf.link, ini adalah kartu nama online seperti punya saya wakaf.link Ecovision ya. Berhak mendapatkan ujroh fundraising ya untuk program Power Wakaf, berhak juga mendapatkan 4 sesi training lisensi ya. Sekarang Bapak Ibu ikuti gratis. Wakaf Mulia Podcast ya, besok pagi jangan lupa ada Wakaf Mulia Podcast berkaitan tentang pendaftaran nazir wakaf ya. Kuliah intensif wakaf Kiswaf setiap hari Sabtu. Itu Bapak Ibu juga dapat fasilitas itu. Seminar sekolah wakaf atau kita sebut seminar The Maker of Wakaf setiap hari Senin sore. Kemudian
seminar pejuang wakaf atau free training lisensi ini. Nah, ini Bapak Ibu pemanfaat Bapak Ibu sebagai pejuang wakaf basic. Nah, harapannya setelah Bapak Ibu menjadi pejuang wakaf basic, Bapak Ibu naik kelas menjadi pejuang wakaf premium. Apa manfaatnya? Ya, Bapak Ibu ya mendapatkan akses dan member area untuk website pembelajaran pejuang wakaf untuk materi premium, akses di WA, grup WA pejuang wakaf premium, dan nanti ada 2 grupnya, pejuang wakaf premium dan pejuang wakaf legacy. Kartu nama online-nya tetap dapat. Nah, yang penting yang kedua ini adalah mendapatkan legalitas membuka wakaf poin. Wakaf poin ini apa? Wakaf poin ini ya ini ada semacam perwakilan Wakaf Mulia Institute ya di rumahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita ingin membangun jejaring ya sampai ke pelosok-pelosok ya adanya Wakaf Mulia Institute ini atau pejuang wakaf itu. Yang nanti akan kita sinergikan dengan BWI setempat. Nah, sehingga bisa bersinergi ya, dan memang konsepnya Bapak Ibu kita ini mensupport ya BWI untuk melakukan aktivitas siarnya. Nah, rekomendasinya nanti gitu nanti, makanya di sini pesertanya Bapak Ibu seluruh Indonesia, maka harapannya Bapak Ibu nanti akan menjadi pionir-pionirnya di daerahnya masing-masing. Nah, syarat membuka wakaf poin ini adalah pejuang wakaf premium. Nah, di antara kontribusi kita juga Bapak Ibu sekalian, nah ini sekaligus pengumuman untuk Bapak Ibu yang dari Riau atau dari Sumatera. Nah, ini kebetulan dalam waktu dekat ada event semacam festival ekonomi syariah khususnya untuk wakaf. Bapak Ibu sekalian yang tuan rumahnya tuh Riau, dan kebetulan yang menjadi ketua untuk program syiar itu adalah Ustadz Yon Henry, maka teman-teman bisa ikut berkontribusi. Makanya pejuang wakaf juga dimasukkan ya dalam itu, diselenggarakan oleh BI ya penyelenggaranya. Nah, jadi kita ikut berkontribusi itu. Nah, jadi pejuang-pejuang wakaf di Sumatera itu nanti akan ikut berkolaborasi dengan semua elemen untuk melakukan syiar wakaf. Ini wakaf poin syaratnya tapi premium ya. Berikutnya ujroh fundraising untuk power wakaf tetap dapat, kemudian berhak mendapatkan 4 sesi training lisensi sama seperti basic tadi. Nah, yang bedanya kalau untuk premium akan berhak mengikuti training syariah lanjutan. Nah, nanti setelah naik kelas menjadi premium ini akan mengikuti training syariah lanjutan dan training digital fundraising. Kemudian berhak, nah yang berikutnya basic adalah kalau sudah premium maka berhak mendapatkan ujroh fundraising dari program wakaf asuransi syariah dengan potensi income 200 juta setiap bulan. Nah, kalau pejuang wakaf basic belum bisa ya, karena syaratnya untuk menjadi pejuang wakaf premium apa? Nah, makanya syarat menjadi pejuang wakaf premium adalah mengikuti ujian lisensi ASI. Kalau istilah saya cari SIM. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau bekerja sebagai sopir ya Bapak Ibu, pasti dia akan cari SIM. Nah, nilainya berapa? Mungkin juga 200-an juga ya. Nah, kita sebagai pensiar wakaf ini karena nanti ya akan salah satunya akan kita siarkan itu wakaf asuransi syariah menggunakan instrumen asuransi syariah, maka mengikuti standarisasi OJK kita harus memiliki lisensi, namanya lisensi ASI. Nah, biayanya berapa? 256.000. Nah, cari SIM tadi ya. Yang berikutnya ya kita juga plus ya syaratnya mengikuti program wakaf asuransi syariah sesuai kemampuan kita ya, minimal 200.000 ya atau sesuai kemampuan kita. Nah, inilah syarat ya untuk kita menjadi naik kelas menjadi pejuang wakaf premium. Nah, syarat ini nanti akan menjadi pintu masuk untuk tahapan berikutnya ya. Nanti ada habis premium jadi trainer pejuang wakaf, eksekutif trainer. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ya silakan ya bagi Bapak Ibu yang ingin ya memberikan kontribusi seluas-luasnya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini boleh tetap menjadi pejuang wakaf basic ya. Jadi tetap saja ada di grup. Nah, boleh juga Bapak Ibu naik kelas. Nah, kalau saya sih sangat merekomendasikan Bapak Ibu naik kelas agar Bapak Ibu bisa lebih leluasa lagi ya mensiarkan program-program yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu nih ya yang tertarik naik kelas ya silakan chat di Zoom Bapak Ibu ya. Yang tertarik naik kelas silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik pejuang wakaf premium. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan chat di Zoom ya yang pengen yang tertarik ya untuk naik kelas menjadi pejuang wakaf premium, silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik pejuang wakaf premium. Nah, silakan ya Bapak Ibu sekalian agar nanti biar bisa dibantu oleh Bu Isna ya untuk diproses ya berikutnya ya untuk naik kelas.
Nah, sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk naik kelas yang menjadi pejuang wakaf premium, silakan ya chat di Zoom dengan kata-kata tertarik pejuang wakaf premium. Nanti akan dibantu oleh Bu Isna untuk teknis berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke ya, pastikan ya. Ya semuanya naik kelas ya kalau bisa ya naik kelas. Ya, karena insya Allah nanti bisa lebih banyak ya kemanfaatan didapatkan dan bisa lebih banyak kita bisa lakukan aktivitas siar kita ya. Tapi misalnya Pak saya mau basic ya silakan aja Bapak Ibu sekalian. Nah, perbedaannya kalau kita menjadi premium nanti kita mendapatkan lisensi ASI sehingga kita bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Oke ya, silakan sekali lagi itu chat di Zoom ya Bapak Ibu yang tertarik untuk naik kelas menjadi pejuang wakaf premium. Silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik pejuang wakaf premium. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ya solusi ya untuk kita. Jadi dunia akhirat ya insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Nah nanti kalau yang naik kelas menjadi pejuang wakaf premium nanti akan mengikuti training lanjutan. Ya, apa training lanjutannya? Ya, mengikuti Genesis Syariah. Nanti ini syarat OJK untuk keluarnya ujroh. Kemudian untuk produk GenClick iSalam, GenClick iPlan Syariah. Nah, berikutnya yang training penting namanya sebar kebaikan. Ini merupakan sertifikasi basic syariah. Nah, ini. Jadi setelah kita naik kelas itu nanti akan mengikuti beberapa training lanjutan yang nanti di sini Bapak Ibu akan dapat sertifikasi basic syariah. Nanti ada sertifikasi lanjutan syariah. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita mensyiarkan ini bisa mendapatkan frame yang sangat utuh ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam konteks kita syiar ini bisa maksimal ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ya silakan ya chat di Zoom dengan kata-kata tertarik naik kelas ya atau tertarik pejuang wakaf premium. Nah, nanti biar bisa dibantu oleh Bu Isna untuk proses selanjutnya. Nah, nanti kita punya untuk pejuang wakaf premium itu pertemuan rutin setiap hari Senin ya untuk khusus premium ini ya yang nanti itu isinya adalah kita sharing tentang digital fundraising, tentang apa ya how to start-nya dan seterusnya macam-macam ya materinya kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ya Bapak Ibu dari saya ya berkaitan tentang bedah kompensasi pejuang wakaf dan harapannya dengan bedah kompensasi ini Bapak Ibu bisa jelas ya dan bisa ibaratnya mengambil keputusan yang secara bulat ya tadi. Bagaimana kita mengambil keputusan dan mulai saat ini kita mengambil kayak apa ya keputusan ya sekarang kita mau siar wakaf. Ya, kalau istilah saya tadi siar wakaf sampai wafat. Ya sudah. Kenapa? Karena masalah akhiratnya sudah jelas, masalah finansialnya juga sudah jelas. Nah, karena sudah diramu Bapak Ibu, ini semuanya akan menjadi solusi dan mudah-mudahan dari aktivitas kita ini kita bisa memberikan kontribusi ya seluas-luasnya untuk perkembangan wakaf Indonesia. Nah, ini ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Isna, mungkin ada tanya jawab dan nanti ada post-test ya Bapak Ibu sekalian. Kami silakan. Nah, pastikan ya chat di Zoom sekali lagi ya, tertarik pejuang wakaf premium. Nah, nanti biar Bu Isna biar tahu tuh yang tertarik mana, nanti akan dibantu untuk diproses ya Bapak Ibu sekalian, dibantu teknisnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materi sesi ketiga, yaitu terkait dengan bedah kompensasi syiar pejuang wakaf. Lengkap sekali Bapak Ibu dan Masya Allah ya, ternyata ini bisa menjadi solusi untuk kita semua bahwasanya kita bisa berkontribusi terhadap perkembangan wakaf di Indonesia ini, sekaligus itu adalah sebuah sarana kita untuk berbekal ya, untuk kehidupan kita yang akan datang. Kemarin Pak Eko sudah menyampaikan betapa bahwa perjalanan hidup kita setelah meninggal itu justru sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya bekal dan sebanyak-banyaknya bekal. Baik Bapak Ibu, sudah banyak sekali Bapak Ibu yang kemudian sudah punya tekad, punya azam, punya niat untuk kemudian memaksimalkan ya syiar wakafnya dengan naik kelas ke pejuang wakaf premium. Di sini ada Ibu Ulfa, kemudian juga ada
Pak Adi Fatra ya, kemudian ada Pak Subari, ada Bapak Aris, ada Bapak Haji Mahmudin, ada Pak Ju, kemudian ada Bu Nur Fatihah, ada ini di sini tulisannya anak yatim ya, Bapak Ibu ya, nama perangkatnya. Kemudian Bapak Eko Budi Sulistyo, tertarik untuk pejuang wakaf premium. Kemudian Bapak Mansyah, Pak Budi Budiono, kemudian juga ada Pak Ridwan, ada Pak Syafarudin, ada Bapak Ahmad ya dari Pekanbaru, kemudian juga ada Pak Almasra. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti bisa segera saya bantu ya Bapak Ibu ya untuk prokes secara teknisnya. Sebelum kita masuk ke postes sesi ketiga, karena sekarang pukul 21.09 ya, masih ada 6 menit Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi postes. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom dan Bapak Ibu nanti juga bisa bertanya secara langsung ya dengan cara raise hand atau mengangkat tangan. Pak Eko, ini ada pertanyaan dari peserta terkait dengan penjelasan lengkap perbedaan antara iSalam dan iPlan Syariah. Pertanyaan ini dari Pak Ivan. Ya, silakan Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ivan ya. Berkaitan tentang dua program ya, di Jurnalis Syariah, khususnya untuk program wakaf asuransi syariah ini, memang ada dua program namanya iPlan Syariah dan iSalam. Nah, untuk program iPlan Syariah ini adalah program wakaf asuransi syariah yang dia menggunakan konsep ini ya. Jadi yang dikembangkan tuh double ya, dua ya. Jadi di situ nanti ada tabaru plus ada investasinya. Nah, jadi ada manfaat tabaru dan juga ada manfaat investasi. Outputnya nanti ada dua manfaatnya. Jadi manfaat dari sisi santunan meninggal sama manfaat dari sisi investasi tadi ya, investasi lah kira-kira gitu. Mungkin kalau di asuransi syariah itu namanya unit link ya kira-kira gitu. Nah, tapi bedanya kalau unit link biasanya itu kan untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan keuntungan ya yang nanti akan diambil kayak gitu ya. Nah, tapi dalam konteks wakaf asuransi syariah ini, investasi yang kita dapatkan tadi itu nanti akan kita wakafkan. Nah dalam konteks di iPlan Syariah ini bahkan kita bisa berwakaf di masa hidup kita ya dengan konteks wakaf asuransi syariah. Nah, untuk yang 10 tahun ya, nah, karena nanti setiap 5 tahun nanti dari hasil investasinya 30% itu boleh diwakafkan. Nah, kayak gitu. Baik, itu ya namanya iPlan Syariah. Yang kedua, itu ada nama program iSalam. Nah, kalau iSalam ini murni tabaru, tidak ada investasinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian konsepnya sangat sederhana. iSalam ini kita tinggal iuran rutin, misalnya selama 5 tahun, ya sudah kita iurannya selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kita akan di cover sampai umur 99 tahun. Nah, kapanpun kita meninggal, maka kita akan akan mendapatkan santunan ya plus ya wakafnya 45% misalnya, yang 55% santunan ahli waris. Nah, jadi hanya 5 tahun aja misalnya gitu. Atau kita ambil 10 tahun ya 10 tahun aja. Jadi tergantung. Nah, akan tetapi nanti ada batas ininya ya. Jadi kalau misalnya kita iuran ya, nanti dia itu kalau meninggalnya sebelum 2 tahun, nah maka nanti kalau meninggal nanti iuran yang kita keluarkan itu akan dikembalikan semua. Kecuali kalau kecelakaan ya. Kalau meninggal biasa. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun itu, kapanpun kita meninggal, santunan yang sesuai dengan hitungannya itu nanti akan diberikan kepada kita yang 45% wakaf, yang 50% santunan untuk ahli waris. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau garis besarnya perbedaannya iPlan Syariah dengan iSalam, kalau iPlan Syariah itu ada investasinya, kalau iSalam itu murni tabaru. Nah, jadi murni tabaru. Nah, silakan kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, cuma nanti perbedaannya kalau yang iPlan Syariah karena ada investasinya biasanya dia dari sisi kemanfaatannya dia lebih besar ya karena tadi ya karena ada aspek investasinya. Begitu mungkin ya Bu Isna ya.
Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya mengenai perbedaan antara program wakaf asuransi syariah, iPlan syariah, dan juga Isalam. Ada mungkin saya nambahi, nambahi begitu bukan ya. Tapi seperti tadi kemarin disampaikan Pak Eko ya, jadi kalau untuk iPlan syariah itu iuran kita itu minimal 300.000, kemudian kalau untuk iSalam itu bisa 50.000 per bulannya. Jadi tidak ada alasan ya kita tidak bisa ikut berwakaf asuransi syariah gitu ya, karena sangat-sangat terjangkau dari nilai iuran per bulannya. Baik, demikian dari Pak Irfan, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Selanjutnya kita masih ada waktu 1 menit. Nah, karena cuma 1 menit, kita akan ke post-test dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini post-test sesi yang ketiga. Jadi saya pastikan linknya link yang ketiga. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu membuka chat Zoom, kemudian di situ ada link post-test sesi ketiga. Bapak Ibu bisa langsung mengklik linknya, kemudian dikerjakan soalnya. Ada 10 terkait dengan materi pada kesempatan malam hari ini. Kita ada waktu 10 menit dan silakan nanti bagi Bapak Ibu yang sudah selesai bisa memberikan infonya di chat Zoom. Selamat mengerjakan Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu para peserta yang sedang mengerjakan post-test pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom, Bapak Ibu. Karena tadi saya lihat info di chat Zoom sudah banyak ya, Bapak Ibu yang menyelesaikan post-test pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari sisi internetnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung saja membacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaan di chat Zoom, atau Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung dengan cara mengangkat tangan atau raise hand. Nanti akan diberikan akses untuk berbicara secara langsung. Selanjutnya ini bisa dijawab Pak Eko dari Pak Subari. Dari 10 pejuang wakaf yang memiliki income tertinggi, apa kunci sukses sesuai pengalaman mereka di lapangan? Terus apa kendala yang paling sering mereka temui dan bagaimana tips solusinya? Silakan Pak Eko. Jadi di pejuang wakaf ini, insya Allah nanti akan kita bahas ya bagaimana strategi syiarnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana tipsnya? Ya tipsnya itu tinggal mengikuti tinggal mengikuti panduan yang sudah disiapkan. Nah, jadi pastikan ya besok Bapak Ibu ikut di sesi keempat, kita akan bahas strategi syiar pejuang wakaf. Nah, dan itu strateginya ini memang sudah confirm ya Bapak Ibu yang memang sudah kita lakukan ya. Nah, kalau bicara tipsnya nanti besok sekalian ya. Nah, pastikan diperhatikan benar ya konsepnya ya agar ketika Bapak Ibu tahu konsepnya nanti ngerti oh kayak gini toh caranya. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal fokus. Nah, tinggal nanti kendalanya apa tadi? Kalau menurut saya kendalanya satu kok cuma. Apa itu Bapak Ibu? Kendalanya M. Nah, apa itu M? Ya, males ya maksudnya. Jadi apa ya karena ini kita syiar wakaf ini jangka panjang Bapak Ibu, kendala yang paling besar kita biasanya ya ada rasa malas dan mungkin kalau bahasa agamanya atau futur ya kita kurang semangat dan seterusnya. Nah, makanya kuncinya adalah kita fokus ya Bapak Ibu. Makanya setiap step atau apa cara-cara yang sudah di-sharingkan itu tinggal kita ikuti, selalu berinteraksi ya di komunitas pejuang wakaf ini agar kita memiliki semangat terus-menerus. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya nanti secara detail bagaimana strategi siarnya, nah, pastikan besok yang di sesi keempat kita akan bahas detail ya, bagaimana caranya kita mensiarkan wakaf ini ya, baik wakaf secara langsung maupun wakaf secara syariah maupun pejuang wakaf. Nah, begitu mungkin Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya, pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Subari ya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang malam ini hadir, kita besok akan ketemu lagi di sesi yang keempat dengan tema bedah strategi syiar pejuang wakaf baik secara offline maupun secara online. Nah, jadi ini adalah suatu hal prakteknya langsung seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di pejuang wakaf tidak hanya berbicara visi, tidak hanya berbicara tentang cita-cita ataupun kemudian literasi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga action ya, melakukan apa yang kemudian kita pelajari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Surya Al-Fajri. Admin untuk kelas waka, kelas basic dalam mempromosikan program wakaf, apa disediakan fasilitas flyer atau semacamnya dalam mempromosikan program wakaf ini? Nah, silakan Pak Eko. Ya, nanti ada ininya ya, ada istilahnya tools marketingnya ya. Nah, itu sudah ada, nanti akan kita share. Dan itu secara rutin, ya Bapak Ibu pasti akan mendapatkan konten-konten yang nanti Bapak Ibu bisa share. Nah, jadi kalau saya biasa share Bapak Ibu di grup ya training lisensi pejuang wakaf itu, maka tugas Bapak Ibu jangan dibaca aja, tapi tugas Bapak Ibu mensiarkan, menyebarkan ya Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti menggunakan apa? Menggunakan wakaf.link ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan wakaf.link itu branding kita, maka nanti orang akan masuk ya kalau di wakaf.link itu nanti lengkap
orang kita bisa di dalamnya promosi tentang pejuang wakaf, juga kita promosi program wakaf. Yang konteksnya ini kita kerjasama dengan Yakesma ya Bapak Ibu. Jadi orang bisa berwakaf situ. Dan juga kita promosikan training lisensi pejuang wakaf. Nah, jadi metodenya sudah sangat simpel dan konten-kontennya juga akan dapat ya. Jadi Bapak Ibu tinggal share aja. Jadi dapat materinya share. Nah, dan itu akan rutin kita kasih. Khusus setiap Jumat itu nanti ada konten siarnya juga. Karena kita punya program namanya Jumat Mulia Berwakaf. Nah, Jumat Mulia Berwakaf itu setiap Jumat kita berwakaf dan mensiarkan wakaf. Nah, biasanya besok nih ya Bu Isna ya, besok akan di-share kontennya oleh Bu Isna. Tugas Bapak Ibu nge-share ya konten yang sudah di-share itu. Nah, sehingga ibaratnya tidak kehabisan ini ya, tidak kehabisan amunisi lah kira-kira. Karena kita untuk saat sekarang ini memang fokusnya di basic secara online ya Bapak Ibu. Nah, begitu mungkin ya. Nah, nanti juga ada di grup Telegram yang nanti di situ memang kita sudah siapkan konten-kontennya yang kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan konten-konten yang lain. Nah, nanti akan diinfo ya lebih lanjut ya. Begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Mansyah. Kalau ada yang bertanya, apa perbedaan wakaf asuransi syariah dengan wakaf asuransi syariah dengan asuransi syariah biasa yang tanpa wakaf? Mohon penjelasannya. Jadi perbedaannya ya kalau asuransi biasa, contohnya nih asuransi jiwa ya syariah, asuransi jiwa syariah biasa, orang mengikuti programnya iuran setiap bulan misalnya ya, sama dengan konsep tabaru itu saling menolong. Kemudian nanti ketika dia meninggal akan mendapatkan santunan. Nah, kalau dalam konsep asuransi syariah biasa, santunannya ini nanti ya yang ada misalnya dapat 2 miliar ya misalnya. 2 miliar ini akan disalurkan kemana? Kesalurkan ke ahli waris semua. Nah, ya, dalam konteks asuransi syariah biasa, ya Bapak Ibu sekalian, dana santunannya diberikan kepada siapa? Ke ahli waris semuanya. Terus pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa yang didapatkan oleh peserta nih Bapak Ibu? Padahal kita tahu harta yang dibawa mati itu bukan harta waris. Harta yang dibawa mati itu adalah harta infak sedekah wakaf. Nah, kayak gitu. Nah, makanya dengan adanya wakaf asuransi syariah, sekarang Bapak Ibu luar biasa ketika orang ikut ya program ini, ya dia iuran setiap bulan, ya kemudian ketika dia meninggal akan mendapatkan santunan. Santunannya ini akan terbagi dua, 45% wakaf, 50% santunan ahli waris. Nah, ahli warisnya tetap dapat, tapi kemudian peserta juga dapat, makanya ada manfaatnya. Kenapa? Karena manfaatnya wakaf. Nah, yang akan menolong dia di akhirat nanti yaitu adalah wakafnya. Nah, makanya sebenarnya ya sekarang itu trennya asuransi syariah itu adalah wakaf asuransi syariah. Nah, inilah juga yang menjadi sebuah inovasi yang sangat luar biasa bagaimana kemanfaatan asuransi syariah itu akan menjadi sangat kuat dengan konsep wakaf asuransi syariah. Kenapa? Karena bagi pesertanya dari sisi akhiratnya dia udah mesti tuh dapat. Kenapa? Karena wakaf yang akan lahir dari aktivitasnya, perjuangannya selama hidup itu endingnya adalah wakaf. Nah, makanya kalau saya sebut dengan nama solusi husnul khotimah. Kenapa? Karena amalan terakhirnya itu adalah wakaf. Ketika meninggal langsung wakaf secara otomatis. Sistem ya. Nah, ya secara sistem itu langsung berwakaf. Nah, ini ibaratnya kalau bahasa kerennya itu adalah ya istilah orang kerennya itu biasanya ini afterlife protection. Nah, kalau orang sekarang kan proteksi untuk di dunia kan, identiknya asuransi itu kan. Nah, kalau dengan konsep wakaf asuransi syariah itu adalah proteksi untuk kita akhirat gitu kan. Nah, yang paling penting kan untuk akhirat. Nah, begitu mungkin ya perbedaannya. Semuanya sama-sama bermanfaat Bapak Ibu, tapi dengan konsep wakaf asuransi syariah ini kemanfaatannya luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi itu kalau outputnya kan untuk ahli waris kalau yang asuransi syariah biasa. Untuk ahli waris sampai ahli waris kan, hanya ahli waris saja. Tapi dalam konsep wakaf asuransi syariah kemanfaatannya untuk nazir. Nanti ya disalurkan ke nazir jadi wakaf. Nanti disalurkan untuk umat muslimin. Ya, ke kesejahteraan kaum muslimin. Nah, itulah efek dari pengembangan ekonomi syariah itu. Nah, begitu ya Bu Isna. Baik, terima kasih menjawab pertanyaan Pak Mansyah, sangat jelas sekali ya. Jadi kita ini merupakan sebuah program baru dan secara manfaatnya memang sangat luar biasa begitu ya untuk peserta begitu ya.
dan juga untuk ahli waris. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rian Aldo. Saya sudah punya lisensi asuransi syariah dari perusahaan lain. Apa bisa? Nah, silakan Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki lisensi ASI ya dari perusahaan lain, pertanyaan apa bisa? Maksudnya apa bisa naik kelas jadi pejuang wakaf premium? Nah, ini minta maaf tidak bisa ya untuk pejuang wakaf premium. Kenapa? Karena sudah memiliki lisensi kan sebenarnya untuk naik pejuang wakaf premium itu kemanfaatan salah satunya bisa mensiarkan program ini ya wakaf asuransi syariahnya. Nah, sehingga apa ya? Karena memang dalam aturan OJK dan juga aturan ASI itu kan nggak boleh double ya untuk asuransi syariahnya karena sudah ada kode etiknya sendiri. Nah, makanya untuk Wakaf Mulia Institute ini memegang teguh ini ya karena kita ini syiar wakaf ya harus sesuai dengan kebaikan ya Bapak Ibu. Jadi dalam tanda kutip nih ya tidak ngakali secara sistem, maka jadi kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Nah, pilihannya bagaimana? Ya kalau misalnya tetap ingin naik kelas jadi ada dua pilihannya ya berarti tetap menjadi pejuang wakaf tapi pejuang wakaf basic ya nanti syiarnya dengan perusahaannya tersendiri atau pilihan yang kedua berarti kalau tetap mau naik kelas jadi pejuang wakaf premium berarti secara baik-baik resign ya jadi apa namanya berhenti dari perusahaan yang lama ya kemudian pindah ke jurnalis syariah itu bisa ya. Nah, jadi secara baik-baik ya resmi ya. Dan banyak mungkin beberapa juga yang melakukan hal itu ya karena itu diperbolehkan ya asal tadi secara resmi malah kalau secara diam-diam ini malah nggak boleh ya kita tidak ini membuka ruang untuk seperti itu ya jadi kita pengen berkah juga ya syiar kita. Nah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Nah ini, kalau ada yang mau wakaf melalui pejuang wakaf, tapi hanya wakaf tanpa asuransi syariah, boleh tidak? Ini pertanyaan dari Pak Dandi. Silahkan Pak Eko. Ya jelas boleh. Nah kan kita tadi syiarnya ada berapa tadi syiarnya? Ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka. Nah baru ada wakaf asuransi syariah. Nah, jadi dalam proses syiar kita ini lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti biarlah masyarakat yang mau memilih, ya dia pengen wakaf dengan konsep apa. Nah, berarti jawabannya bisa nggak ya? Sangat bisa kan kita sudah punya power wakaf tuh ya, yang bekerja sama dengan Yakesma. Nah, di website power wakaf bisa milih. Ya, mungkin saya sharekan sekalian ya, power wakaf. Nah, di website Power Wakaf ini masyarakat bisa milih ya mau program apa saja dia berwakaf. Dan ini wakaf secara langsung ya bukan wakaf asuransi syariah. Nah, di website Power Wakaf ini wakaf secara langsung. Nah, ini nanti kita bisa siarkan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi masyarakat bisa milih apakah dia mau wakaf sumur, apakah dia mau wakaf uang atau wakaf perguruan tinggi kayak gitu ya. Atau wakaf Al-Qur'an. Nah, di sini atau wakaf mobil layanan umat atau gedung wakaf center atau pondok tahfiz. Nah, ini silakan ya masyarakat tinggal memilih. Nah, kalau ini wakaf secara langsung. Nah, jadi Bapak Ibu ya semua pejuang wakaf bisa mensiarkan program wakaf ini. Nah, nanti ada pertanyaan begini. Pak, gimana kalau saya ini dari yayasan? Nah, kan gitu kan pertanyaannya. Saya tertarik Pak jadi pejuang wakaf premium, tapi saya ini dari yayasan. Nah, nanti emangnya nanti yang disiarkan program-program dari Yakesma, kan gitu pertanyaannya kan. Padahal saya ini dapat tugas juga untuk mensiarkan program wakaf yayasan saya. Nah, makanya dalam konteks Bapak Ibu siar wakaf ini tidak kita batasi di Yakesma ini. Ya, kalau sifatnya siar wakaf yang secara langsung, ya Bapak Ibu sebagai pejuang wakaf nanti akan mensiarkan program-program wakaf yayasan Bapak Ibu sekalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi Yakesma ini menjadi salah satu ya yayasan, salah satu lembaga supporting kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita bekerja sama juga dengan LMI, kita bekerja sama juga dengan Global Wakaf dan yayasan-yayasan binaan yang lain yang menjadi bagian dari support kita. Nah,
Kalau Bapak Ibu mau, bisa Bapak Ibu masukkan programnya yayasan Bapak Ibu di sini, di Power Wakaf ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan juga ketika menjadi pejuang wakaf, mensiarkan program yayasannya sendiri. Nah, dengan cara galang ziswaf di sini. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan ya program-programnya di Power Wakaf ini. Nah, nanti sistem referensinya juga sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sini bisa masuk di sini. Nah, nanti kalau diklik ya nanti akan ngisi formulir. Nah, nanti akan dibikinkan halaman khusus seperti ini ya, Power Wakaf nih, Nur Hidayah misalnya. Ini salah satu yayasan yang ada di Semarang. Nah, ini nanti akan dibikin halaman khusus seperti ini, nanti Bapak Ibu promosinya yang link ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya yayasan atau ini silakan ya. Nah, mungkin yang agak berbeda nanti itu untuk yang ke ininya ya, naik kelas ke premiumnya itu untuk asuransi syariahnya. Nah, ini kita nggak bisa ini ya, nggak bisa macam-macam karena standarisasi dari OJK memang tidak boleh double. Nah, kalau untuk kita berwakaf yang secara langsung ini bebas. Nah, makanya semuanya sebenarnya bisa bergabung menjadi pejuang wakaf premium, semuanya ya Bapak Ibu. Nah, bahkan nanti ini kita bisa kerjasamakan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti Yakesma ini akan keluar di waatnya Generali ya syariah, maka nanti ya Bapak Ibu juga dalam proses siar siar wakaf asuransi syariah nanti kemampuan wakafnya bisa disalurkan ke yayasan Bapak Ibu sekalian. Makanya target kita nanti ke depan ke yayasan-yayasan pendidikan ya, ke masjid-masjid, nah, di mana nanti jamaahnya yang mengikuti program wakaf asuransi syariah, tapi nanti kemanfaatannya akan dikembalikan ke masjid itu sendiri. Sehingga ke depan itu harapannya masjid-masjid kita ini memiliki dana abadi, Bapak Ibu. Nah, dahsyat kan memiliki dana abadi sehingga operasional masjid itu nanti tidak tergantung dari infak ya. Kenapa? Karena masjid sudah memiliki mesin dari wakaf tadi ya. Nah, sehingga masjid-masjid kita ini akan makmur ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah di backup dari dana wakaf yang sekarang belum tergarap. Padahal kita punya 1 juta masjid ya, bahkan lebih ya Bapak Ibu. Nah, ini makanya ke depan nanti akan banyak. Nah, insya Allah segmentasi kita juga akan ke situ ke depan. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Pak Bu Ulfa ya. Apa ada mitra pejuang wakaf selain Yakesma dan Generali? Dan kenapa memilih Yakesma dan Generali sebagai mitra yang diunggulkan atau dipromokan dalam Zoom kali ini? Silakan Pak Eko. Nah, seperti saya sampaikan tadi, mitranya Wakaf Mulia Institute ini banyak ya sebenarnya ya. Nah, tapi kenapa yang dipromokan untuk saat sekarang ini ada Yakesma dan Generali? Nah, ini kebetulan aja ya. Jadi untuk program pejuang wakaf ya Bapak Ibu sekalian ini kita jadi kan kalau semuanya dipromosikan nanti bingung kan Bapak Ibu. Nah, maka ini kita sedang mensupport ya secara serius untuk Yakesma ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu ya Bapak Ibu. Dan bicara supporting ini kita juga di luar ini Bapak Ibu melakukan coaching ya dengan lembaga-lembaga yang ada. Ya, termasuk dengan LMI ini sekarang bahkan kita punya program-program bersama ya Bapak Ibu ya dengan lembaga lain, bahkan kita punya 50 yayasan binaan yang itu kita dampingi proses pengembangan wakafnya di yayasannya masing-masing. Nah, termasuk ya besok ini Bapak Ibu bisa hadir nih khusus untuk pejuang wakaf. Besok ini kita ada pendampingan juga. Nah, ini ya jadi ini salah satunya yayasan-yayasan binaan kita ini nanti akan kita proses ya support untuk mereka bisa mendaftar menjadi nazir wakaf uang. Nah, Bapak Ibu sekalian. Ya artinya yayasan-yayasan itu nanti akan memiliki status seperti Yakesma. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu kan butuh persiapannya. Nah, ini kita dampingi. Nah, salah satu acaranya besok nih, Bapak Ibu boleh hadir ya, nanti akan di-share sama Bu Isna. Untuk link Zoom-nya. Ini Wakaf Mulia Podcast, kita mengundang langsung Ustadz Nur Samsudin Bukhari, ini dari BWI Pusat, untuk bagian divisinya pemberdayaan nazir dan pengelolaan wakaf. Yang intinya di acara ini kita mau membedah bagaimana caranya agar yayasan kita ya
ini bisa mendapatkan registrasi ya register di BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, nanti akan dibahas di sini. Nah, ini juga bagian dari supporting kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi banyak ya mitra kita ini lagi proses yang dengan Bang Muhammad juga dengan dengan Bang Kepri ya. Nah, besok ada meetingnya juga. Nah, jadi intinya wakaf kita ini sebagai supporting kalau istilahnya. Kalau bahasa kerennya juga agregator ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena dengan cara ini kita bisa memberikan kontribusi yang luas. Ya, bahkan untuk yayasan pendidikan kita punya visi mensupport 1.000 yayasan pendidikan berbasis wakaf dengan memiliki kemandirian finansial. Nah, kalau dalam konteks ini, Bapak Ibu, kita supporting ke yayasan-yayasan pendidikan. Kita target 1.000, sekarang ada 50 yang dalam on progress ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama nanti juga Bapak Ibu bisa hadir juga hari Sabtu kita punya seminar khusus untuk yayasan namanya seminar strategi fundraising strategi digital fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan. Nah, jadi ini juga nanti Bapak Ibu bisa hadir. Jadi memang kita fokusnya memang bergerak ya Bapak Ibu sekalian mensupport ya yayasan-yayasan pendidikan ini untuk bisa mengembangkan yayasannya berbasis wakaf. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya tadi kebetulan aja ya Jenderali dan Yakesma ini sekarang lagi menjadi support kita. Nah, kalau untuk yang wakaf asuransi syariahnya kalau kamu yang jelas nanti mesti akan Jenderali aja ya Bapak Ibu karena ini program jangka panjang dan tidak boleh double, maka untuk asuransi syariahnya hanya di Jenderali saja. Nah, kalau yang nazirnya ini mungkin nanti ada program-program lanjutan ya. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu dari saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Ada satu pertanyaan Oh lagi ya, dari sebentar sekaligus promosi sedikit Bu Isma, nanti biar dipertegas lagi. Nah ini juga Bapak Ibu bagian dari kontribusi kita. Jadi kebetulan kita Wakaf Mulia Institute dan Pejuang Wakaf juga diikutkan dalam namanya FESYAR ya. FESYAR ini Festival Ekonomi Syariah yang digagas oleh Bank Indonesia ya untuk Regional 1 Sumatera. Jadi se-Sumatera ya Bapak Ibu sekalian dengan tema Sumatera Berwakaf. Nah, bagi Bapak Ibu, nah ini sekaligus menginfokan ya, nanti akan diinfokan juga oleh Bu Isna. Bagi Bapak Ibu yang tinggalnya di Sumatera, harapannya bisa ikut mensukseskan ini ya, Festival Ekonomi Syariah ini. Nah, kebetulan untuk ketua bidang edukasi dan literasi wakafnya itu Ustadz Yon Henry ya, selaku pengawas dari Wakaf Mulia Institute. Jadi beliau diamanahkan untuk menjadi istilahnya ketua untuk proses syiar ya. Nah, nanti puncaknya itu nanti akan ada ini penggalangan wakaf besar-besaran ya di Sumatera. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini aja katanya sudah ada yang komitmen 300 miliar ya Bapak Ibu ya dari pengusaha. Nah, makanya ini pastikan nanti akan diinfokan lebih lanjut. Begitu ya Bu Isna. Nah, ini juga bagian dari kontribusi kita. Khusus Sumatera ya. Nah, Baik, terima kasih Pak Eko infonya. Silakan Bapak Ibu, nanti juga akan saya share ya untuk 2 event yang ada tadi di grup training lisensi Pejuang Wakaf. Ada pertanyaan dari Pak Dandi. Pejuang Wakaf menawarkan program-program wakaf apa saja? Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Eko, tapi tidak ada salahnya direview sebentar Pak Eko. ya, program yang disiarkan Pejuang Wakaf ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama wakaf melalui uang, yang kedua wakaf uang abadi, yang ketiga wakaf uang berjangka, yang keempat wakaf asuransi syariah. Nah, ingat Bapak Ibu, wakaf asuransi syariah itu salah satu program yang kita siarkan. Nah, ya salah satu buktinya ya sekarang kita sedang akan ada kerjasama ya dengan BUMD ya di saya sebut saja di Riau, yang itu nanti akan menjadi konsepnya itu adalah wakaf bank berjangka. Nah, jadi bisa sangat Bapak Ibu proses siar kita ini. Jadi 4 ya. Nah, jadi wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf bank abadi, wakaf bank berjangka, dan wakaf asuransi syariah. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Hendra Setiawan. Apakah program yayasan juga dioptimasi oleh Power Wakaf seperti platform crowdfunding yang ada beredar di medsos? Silakan Pak Eko.
Ya, dalam konsep kita, bagi Bapak Ibu, ya, misalnya yayasannya mungkin terkendala biaya, misalnya, ya mungkin bisa ikut di website Porwakaf, bisa menggunakan website Porwakaf untuk melakukan siar. Nah, karena website Porwakaf ini website crowdfunding ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya seperti halnya website crowdfunding yang sudah beredar ya di sosial media. Nah, bahkan kita tidak sampai itu aja Bapak Ibu. Ya, Wakaf Mula Institute juga mensupport ya Bapak Ibu sekalian yayasannya untuk bisa memiliki website crowdfunding sendiri. Nah, seperti Power Wakaf, seperti yang ada di sosial media tadi ya. Nah, jadi ini program-program kita itu salah satunya kita mensupport ya. Jadi sebenarnya gerakan kita itu digitalisasi wakaf ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita targetnya setiap yayasan pendidikan itu memiliki website crowdfunding sendiri-sendiri. Nah, sehingga dia akan memiliki database, maka dia juga bisa mensiarkan. Nah, nanti insya Allah akan saya bedah dan kebetulan Wakaf Mulia itu bisa mensupport ya, bisa membuatkan ya Bapak Ibu sekalian website crowdfunding seperti halnya Porwakaf. Karena Wakaf Mulia Institute sudah lebih dari hampir berapa ya Bu Isna ya? 15 ya. Nah, 15 website crowdfunding yang sudah dibikinkan untuk yayasan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu ya. Nah, pastikan hadir ya hari Sabtu ya. Nanti akan diserah oleh Bu Isna temanya tentang strategi digital fundraising untuk wakaf uang ya Bapak Ibu sekalian. Karena memang harus masuk ke digital ya kita ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Eko atas jawabannya terkait dengan optimasi website crowdfunding gitu ya. Jadi saat ini memang salah satu program unggulan dari BWI Pusat itu adalah digitalisasi program wakaf ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai mengelola yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang wakaf, nah itu pastikan Bapak Ibu untuk segera ya mengikuti arahan dari BWI untuk melakukan digitalisasi yayasannya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Sudrajat. Pada saat pemegang polis meninggal setelah 5 tahun, artinya dana wakaf sebagian untuk ahli waris. Nah, pertanyaannya, mengapa ahli waris harus diberikan? Bukankah pemegang polis yang meninggal sudah mewakafkan dananya, artinya sudah tidak mengharapkan dananya kembali? Silakan Pak Eko bisa dijawab pertanyaannya. Ya, jawabannya Pak Sudrajat ini sudah ada fatwanya soalnya. Ya, dari fatwa DSN MUI yang nomor 106 tahun 2016 bahwa tentang wakaf manfaat asuransi itu maksimal yang boleh diwakafkan itu adalah 45% untuk manfaat asuransinya. Nah, kalau untuk manfaat investasi maksimalnya bolehnya 30%. Nah, kenapa ini? Ya, ini juga mungkin kita dengar ya salah satu hadis Rasulullah ya berkaitan tentang bagaimana ada seorang yang ingin mewakafkan semua hartanya. Nah, tapi kemudian diarahkan oleh Rasulullah ya jangan semuanya. Setengahnya ya jangan setengahnya. Berarti berapa? Sepertiganya. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi agar tidak zolim ya dengan ahli warisnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi inilah keindahan Islam ya. Nah, jadi kita nggak boleh egois ya sebagai apa ya istilahnya yang apa ya sebagai orang tua gitu nggak boleh egois sehingga nanti itu jadi adil ya tetap ada hak ahli waris yang tertunaikan ya kalau untuk manfaat meninggal 55% yang 45% untuk wakaf kita. Nah, lain halnya nanti ketika ahli waris ini menerima ya dana santunan ini dan mungkin kita sudah sempat bicara ya kalau bisa diwakafkan juga semuanya. Nah, nanti jadi sesuai dengan kerelaan ahli waris bisa jadi sama ahli waris semuanya diwakafkan untuk orang tuanya. Nah, inilah ahli waris yang soleh dan soleha. Nah, makanya ini salah satu penting juga kita mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Nah, tapi minimal dengan konsep wakaf asuransi syariah ini kita yang 45%-nya sudah dikunci dulu. Ya, sehingga sudah tidak lewat ahli waris lagi. Nah, karena kalau lewat ahli waris, ya kan nggak tahu ya Bapak Ibu tahu-tahu dapat dana 2 miliar ahli warisnya gitu kan. Tapi dibilangin itu 45% wakaf loh. Nah, cuma kalau sudah nyampe ke ahli waris tuh gimana kira-kira? Ada dana 2 miliar. Wah, itu bahaya ya kalau ahli warisnya soleh dan soleha, alhamdulillah ya. Kalau enggak kan
Wah, jadi niat wakaf kita tidak tertunaikan. Nah, dengan konsep wakaf asuransi syariah, ketika meninggal otomatis nanti perusahaan asuransi akan mentransfer ke rekening nazir ya sesuai yang sudah disepakati sejak dari awal. Nah, begitu mungkin Bu Isna ya. Ya, baik, terima kasih Pak Eko, sangat jelas jawaban pertanyaan dari Pak Sudrajat terkait dengan pembagian ya untuk ahli waris dan juga untuk peserta. Karena memang sebenarnya santunan itu adalah haknya ahli waris, nah sehingga memang tetap harus ada bagiannya. Yang ini dari Pak Dandi, ujroh pejuang wakaf itu ujroh pejuang wakaf untuk asuransi syariah apakah sama atau tidak dengan wakaf uang? Nah, silakan Pak Eko. Ya, tadi seperti yang sudah dibahas berbeda ya. Nah, jadi ingat ya, untuk ujroh pejuang wakaf sumbernya dari mana? Yang pertama, untuk wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, ini sumbernya dari nazir ya Kesma ya. Ya bentuk kompensasinya itu 3% ya untuk wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti sumbernya dari mana? Dari infak operasional. Nah, gitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau wakaf asuransi syariah berapa tadi? Nah, kalau untuk program wakaf asuransi syariah, ujrohnya 30% dari dana tabaru ya. Nah, yang diberikan setiap bulan itu ya. Nah, kemudian kalau isalam ya juga 20% ya, isalam 20%. Sumbernya dari mana? Bukan dari dana wakafnya, tapi dari dana tabaru. Sesuai dengan akad wakalah bil ujroh. Nah, itu mungkin ya perbedaannya ya Bapak Ibu. Dan semua ya skema ini sudah ini ya ibaratnya sudah sesuai dengan syariah ya. Begitu Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Pak Mansyah. Apakah kita sebagai pejuang wakaf yang kemudian secara pribadi berwakaf di program-program wakaf mulia tetap juga mendapatkan ujroh? Silakan. Ya, bisa juga seperti itu ya. Misalnya kita apa ya sebagai pejuang wakaf kan memiliki link referral kayak gitu ya. Kemudian nanti kita apa namanya berwakaf melalui link referral kita ya berarti ujrohnya kembali ke kita ya. Nah, itu bisa juga. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nggak apa, bisa juga seperti itu, tapi nanti kalau secara sistem ya, nah, intinya jangan di browser yang sama ya. Ketika berwakaf jangan di browser yang sama, tapi di browser yang lain. Karena kalau di browser yang sama itu secara sistem itu sudah kekunci referensinya itu yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi nanti pastikan kalau pengen seperti itu menggunakan browser yang berbeda atau melalui handphone yang lain lah kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya dan tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung waktu untuk pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mencukupkan Bapak Ibu sesi tanya jawab ini dan sebelum kita tutup kita akan mendengarkan closing statement ya dari Bapak Eko Priyanto terkait bedah kompensasi syiar pejuang wakaf. 1 menit atau 2 menit Pak Eko, silakan. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak sudah menghadiri ya acara kita pada hari ini. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas ya berkaitan tentang bagaimana manfaatnya menjadi pejuang wakaf. Dan harapannya kemanfaatan yang kita dapat ini bisa menjadi sebuah solusi ya Bapak Ibu sekalian untuk kita secara fokus ya, secara terus-menerus ya untuk melakukan syiar wakaf ini. Karena tadi slogan kita sudah sangat jelas, syiar wakaf sampai wafat. Nah, mudah-mudahan ya dari training lisensi ini Bapak Ibu kemudian memiliki sebuah komitmen. Apa itu komitmennya? Bapak Ibu komitmen untuk menjadi pejuang wakaf, yaitu Bapak Ibu berwakaf dan mensiarkan wakaf. Nah, di komunitas pejuang wakaf ini mudah-mudahan menjadi komunitas yang akan menjadi sarana ya menjaga kita semua untuk selalu memiliki komitmen ini sehingga ya Bapak Ibu impian kita bersama untuk bisa reuni akbar di surga itu bisa terwujud. Nah, ya jadi kalau bisa kan kita memiliki komunitas yang arahnya itu ke surga ya Bapak Ibu sekalian. Jangan arahnya ke neraka ya nauzubillah min zalik. Nah, dengan konsep pejuang wakaf ini harapannya ini menjadi jalan kita ya bersama-sama ya untuk menuju reuni akbar di surga. Baik itu mungkin
Nah, pastikan Bapak Ibu mengikuti training lisensi sesi keempat. Kita akan bahas bagaimana strategi siarnya, ya. Nanti kita bahas detail. Dan juga pastikan mengikuti ini ya, mungkin nanti bisa dipromokan lagi ya Bu Isna. Besok ya kita punya Wakaf Mulia Podcast, peran strategis Nazir meningkatkan kesejahteraan umat, aspek legal dan prasyaratnya. Ya, besok jam 8.30 nanti akan di-share oleh Bu Isna linknya. Baik, mungkin itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan closing statement untuk sesi ketiga training lisensi pejuang wakaf pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta training lisensi pejuang wakaf sesi yang ketiga. Kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di malam besok, Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di tema kita tentang bedah strategi syiar pejuang wakaf baik secara offline maupun secara online. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikutinya dan juga Bapak Ibu bisa mengetahui lebih detail tentang strategi-strategi bagaimana kita ingin menjadikan wakaf ini viral di masyarakat. Pertemuan malam hari ini bukan pertemuan yang tidak direncanakan oleh Allah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan, kemudian Bapak Ibu ingin gitu ya menjadikan syiar wakaf ini menjadi salah satu personal branding Bapak Ibu, sehingga nanti seperti apa kita ingin dikenal di sisa usia kita itu sangat ditentukan oleh aktivitas yang kita lakukan. Malam hari ini Bapak Ibu mendapatkan pencerahan tentang sebuah aktivitas yaitu pejuang wakaf. Nah, mari kita kemudian menjadi bagian dari pejuang wakaf itu dan juga kita mempunyai keistiqomahan untuk senantiasa syiar wakaf, syiar kebaikan. Kita tutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.